the gods love kill. Jodie Foster. Jane Foster. I will create a world of suffering and pain. Hai guys, gimana kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan channel Draw Magic di sini. Sebuah channel yang akan membahas tentang alur cerita sebuah film, baik film dari dalam maupun luar negeri. Dan tidak lupa saya doakan, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lupa juga saya untuk mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Serta tekan tombol like dan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update video dari channel ini. All gods will die. Today, we'll fight! Pada kali ini saya akan membahas tentang alur cerita dari film yang berjudul Thor, Love and Thunder. Film ini dirilis pada tahun 2022. Tidak perlu berlama-lama lagi, lanjut pasang handsfree Anda dan langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah planet yang kondisinya sangat gersang. Di sana terlihat seorang ayah yang bernama Gorr dan putrinya yang bernama Love. Sudah beberapa hari, Gorr memohon kepada Dewa Rapuh agar dia dan putrinya diberikan keselamatan dalam menghadapi ujian tersebut. Namun sayangnya, permohonan Gorr tidak juga dikabulkan oleh sang dewa. Dan sampai akhirnya, Love tidak sanggup lagi dan meninggal dunia. Kematian dari putrinya itu, tentu saja membuat Gorr sangat sedih. Namun di tengah kesedihannya itu, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah petunjuk yang menariknya ke sebuah suatu tempat. Di mana tempat itu dipenuhi dengan tumbuhan berwarna hijau dan juga air yang sangat berlimpah serta buah-buahan yang sangat banyak. Dengan rakusnya, Gorr memakan semua makanan yang ada di tempat itu, untuk mengobati rasa laparnya. Di saat itu, dia berpikir kalau semua itu adalah jawaban dari doanya selama ini yang ditujukan kepada Dewa Rapuh. Tidak lama kemudian, sang Dewa Rapuh tiba-tiba muncul di hadapannya. Kedatangan Dewa Rapuh di situ justru memarahi Gorr, karena dia sudah memakan semua buah-buahannya. Meskipun selama itu Gorr selalu berdoa dan memohon kepadanya, akan tetapi Dewa Rapuh menganggap kalau semua yang Gorr lakukan itu hanyalah sia-sia. Mendengar ucapan dari Dewa Rapuh itu, Gorr merasa kaget dan juga sedih, karena menganggap kalau selama ini dia selalu berdoa dengan hati yang tulus kepada sang dewa. Kemudian Gorr langsung menarik kalungnya dan tidak mengakui Dewa Rapuh sebagai dewanya lagi. Kejadian itu tentu saja membuat Dewa Rapuh murka kepada Gorr. Kemudian sang dewa pun mengangkat tubuh Gorr dan berniat untuk membunuhnya. Tiba-tiba sebuah pedang yang ada di dekatnya bergerak menuju tangan Gorr, sehingga dia menggunakan pedang itu untuk membunuh sang Dewa Rapuh. Sejak saat itulah Gorr bersumpah, kalau dia akan membalaskan kematian putrinya Love dengan cara membunuh semua dewa. Scene lalu beralih memperlihatkan sekelompok orang yang saat itu sedang membicarakan tentang kehidupan Thor. Thor sendiri diketahui sebagai seorang superhero yang sudah terlatih sejak dia masih kecil. Namun setelah Thor menjadi superhero, dia justru kehilangan banyak orang termasuk sahabat dan juga saudaranya. Thor juga sempat menjalin hubungan dengan beberapa wanita, dan yang terakhir diketahui dia menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Jin. Akan tetapi mereka juga sudah lama berpisah. Beberapa tahun belakangan ini Thor diketahui bergabung dengan kelompok superhero bernama Guardians of the Galaxy. Setelah semua peristiwa yang terjadi di kehidupannya, Thor merasa cukup frustasi dan memilih untuk beristirahat. Di mana Thor juga menanam kapak kekuatannya yang disebut dengan nama Stormbreaker sambil menunggu seseorang yang membutuhkan pertolongannya. Dan sampai akhirnya ada salah satu anggota Guardian of the Galaxy menghubungi Thor dan memintanya untuk datang dalam sebuah pertempuran melawan alien. Setelah lama menghilang dari dunia pertempuran, Thor terlihat dengan santai menghampiri teman-temannya yang saat itu sedang dalam keadaan terdesak. Sang raja sangat senang melihat kedatangan Thor, dan percaya bahwa Thor bisa mengalahkan para alien serta melindungi kuil kebanggaan mereka. Tidak butuh waktu yang lama, dengan kekuatan Stormbreaker-nya Thor berhasil dengan mudah mengalahkan semua alien.
Namun dengan kekuatannya Stormbreaker yang sangat dahsyat, justru membuat kuil yang ada di sana menjadi hancur. Also damage. Hurrah! Di sisi lain, kita diperlihatkan pada mantan kekasih Thor yaitu Jane Foster. Di mana Jane saat ini sedang menderita kanker stadium 4, yang membuat temannya khawatir, kalau Jane tidak akan bisa bertahan hidup lama lagi. Apalagi setelah temannya mengetahui kalau proses kemoterapi yang Jane jalani selama ini sama sekali tidak berpengaruh pada kesembuhannya. Tidak ingin terus-terusan meratapi penyakitnya, Jane memutuskan untuk mencari palu Mjolnir milik Thor, yang dipercaya bisa memberikan kesehatan dan kekuatan pada orang yang memakainya. Keesokan harinya, Jane langsung berangkat ke New Asgard untuk mengambil palu Mjolnir. Di saat Jane mendekati palu Mjolnir, pecahan palu Mjolnir itu tiba-tiba merasakan kedatangan Jane. Kita kembali ke Thor. Setelah memenangkan pertempuran, sang raja pun sangat berterima kasih kepada Thor, serta memberikan 2 ekor kambing raksasa sebagai hadiahnya. Dengan bersusah payah, Thor dan para anggota Guardians of the Galaxy berusaha memasukkan kedua kambing itu ke dalam pesawat mereka. Selain itu, Thor juga mendapatkan pesan darurat dari seorang temannya yang bernama Sif. Karena ada yang sedang meminta bantuan, akhirnya para anggota Guardian of the Galaxy pun memutuskan untuk berpencar. Tidak lama kemudian, Thor akhirnya sampai di tempat Sif. Dalam keadaan terluka parah, Sif berkata kalau pelaku yang melakukan semua ini adalah seseorang dengan julukan penjagal dewa. Tujuan dari orang itu adalah membunuh semua dewa yang ada di dunia, di mana target selanjutnya yang akan dia serang adalah kota Asgard. Setelah mendengar hal itu, Thor langsung berangkat ke Asgard. Sesampainya di Asgard, dia langsung bertemu dengan si penjagal dewa itu. Di mana orang itu terlihat sedang membangkitkan beberapa monster bayangan, yang seketika itu langsung menyerang Thor serta para anggota Guardian of the Galaxy. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba seseorang datang membantu mereka. Orang itu terlihat membawa palu Mjolnir, yang seketika membuat Thor sangat bahagia. Namun tak disangka pemilik Mjolnir saat ini ternyata adalah Jane. Sebagai pemilik palu Mjolnir yang baru, Jane siap membantu Thor untuk melawan para monster bayangan. Come on. Jane? Di saat itulah Thor melihat si penjagal dewa yang ternyata adalah Gorr, keduanya pun bertarung dengan sangat sengit. Yang kemudian pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Thor. Karena keadaan Gorr yang sudah terdesak, akhirnya Gorr memutuskan untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Akan tetapi Gorr yang kabur tidak dengan tangan kosong. Di mana ia berhasil menculik semua anak yang ada di New Asgard untuk dijadikan tawanannya. Keesokan harinya, semua orang tua tiba-tiba mendatangi Thor, dan melaporkan kalau mereka kehilangan anak-anaknya. Kemudian Thor mencoba menenangkan para orang tua yang ada di sana, dan menjelaskan kalau Gorr saat ini memiliki pedang Necrosword, yang dipercaya sebagai kutukan untuk membunuh para dewa. Di tengah kepanikan itu, Thor mendapatkan kontak dari putra Hemidel yang bernama Excel. Berkat kontak itu, Thor berhasil masuk ke tempat Excel dan menyadari kalau semua anak sekarang telah disekap di dunia bayangan. Untuk menyelamatkan anak-anak itu, Thor butuh dukungan dari para dewa yang lain, oleh sebab itu dia dan para anggotanya sepakat untuk pergi meminta bantuan pada para dewa. Singkat cerita, mereka pun sampai di kota Omnipoten, yaitu tempat para dewa berkumpul. Thor dan teman-temannya bertemu dengan banyak dewa, termasuk ketua para dewa yaitu Dewa Zeus. Sebelum menemui para dewa,
Thor dan teman-temannya menggunakan kostum untuk menutupi jati diri mereka yang berasal dari Asgard. Valkyrie yang tidak yakin kalau Zeus akan membantu mereka, dia pun menyiapkan strategi lain untuk mencuri Thunderbolt milik Dewa Zeus. Akan tetapi Thor tidak setuju dengan rencana Valkyrie itu. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk berbicara langsung dengan Dewa Zeus. Di sana Thor mengatakan kepada Dewa Zeus kalau ia sedang membutuhkan bantuan para dewa untuk menghabisi seorang penjagal dewa yang bernama Gorr. Namun Dewa Zeus dengan santai menolak permintaan Thor tersebut dan langsung membongkar penyamarannya. And flicker. Too hard, damn it! Dewa Zeus yakin kalau Gorr tidak akan bisa sampai di Eternity, karena Gorr tidak memiliki kuncinya. Di mana Eternity sendiri adalah sebuah tempat yang bisa mengabulkan semua permintaan seseorang yang bisa sampai di sana. Karena hal itu, Thor dan teman-temannya pun terpaksa memberontak dan melawan para pengawal Dewa Zeus. Aksi Thor dan teman-temannya membuat Dewa Zeus murka, sehingga Dewa Zeus pun melemparkan Thunderbolt ke arah Korth yang membuatnya hancur berkeping-keping. Kejadian itu tentu saja membuat Thor sangat marah, jadi dia pun langsung membalas serangan Dewa Zeus dengan menggunakan Thunderbolt. Akibat serangan Thor itu, Dewa Zeus akhirnya terluka sehingga Thor dan teman-temannya berhasil kabur dan membawa Thunderbolt. Meskipun Thor dan teman-temannya tidak mendapatkan dukungan dari para dewa, namun Thor tetap bertekad untuk pergi ke dunia bayangan, dan menyelamatkan semua anak yang telah ditahan. Dalam perjalanan menuju ke dunia bayangan, Thor dan Jin akhirnya memiliki waktu untuk berbicara empat mata. Di sana Jin bercerita tentang penyakit kankernya yang sudah semakin parah. Hal itu pun membuat Thor sadar alasan mengapa Mjolnir memilih Jin sebagai pemiliknya yang baru, tentu saja untuk menyelamatkan nyawa Jin. Singkat cerita, Thor dan teman-temannya pun akhirnya sampai di dunia bayangan. Setelah menyisir lokasi di sana, mereka menyadari kalau semua anak-anak sudah menghilang. Hal itu membuat Thor sadar, kalau Gorr baru saja menjebaknya. Jin pun menyadari Bifrost adalah kunci yang dimaksud oleh Dewa Zeus. Karena hal itu, Jin langsung membuang Stormbreaker milik Thor. Tidak lama kemudian, Gorr pun tiba di sana dan langsung berhadapan dengan mereka semua. Sayangnya, karena saat ini Gorr berada di dunia bayangan, maka kekuatan Gorr menjadi jauh lebih kuat daripada saat berada di planet mereka. Gorr akhirnya berhasil menangkap mereka bertiga dan menyuruh Thor untuk memanggil Stormbreaker. Karena Gorr terus memaksa, akhirnya Thor terpaksa memanggil Stormbreaker-nya. Dengan hal itu, mereka pun berhasil bebas dan kembali berhadapan melawan Gorr. Di sana Gorr dibantu oleh para monster bayangan dan langsung menyerang Jin serta Valkyrie. Di awal pertarungan, Thor dan teman-temannya berhasil unggul melawan Gorr. Namun karena mereka berada di dunia bayangan, lagi-lagi Gorr berhasil membalikkan keadaan. Di mana Jin dan Valkyrie berhasil diserang oleh Gorr sehingga mereka berdua berada di ujung kematian. Melihat hal itu, Thor akhirnya memutuskan untuk membawa mereka semua kembali ke New Asgard, sementara Gorr yang melihat hal itu, tidak ingin kehilangan Stormbreaker. Jadi dia pun mencoba merampas Stormbreaker dari tangan Thor dan berhasil mendapatkannya. Sesampai di New Asgard, Jin kembali ke tubuhnya yang lemah dan dalam kondisi sakit, bahkan setelah pertempuran itu, keadaan Jin justru menjadi semakin parah. Meskipun dalam keadaan seperti itu, Jin mengaku ingin tetap membantu Thor untuk mengalahkan Gorr. Dan hal itu tentu saja langsung ditentang oleh Thor, karena Jin dan Valkyrie kini dalam keadaan terluka. Akhirnya Thor terpaksa pergi menghadapi Gorr seorang diri,
dan Valkyrie menyerahkan Thunderbolt pada Thor. Kemudian Thor pergi ke tempat Eternity. Di Eternity, Gorr menggunakan kekuatan Bifrost dari Stormbreaker untuk membuka pintu Eternity tersebut. Tidak lama kemudian, Thor juga akhirnya tiba di tempat tersebut. Sebelum menghadapi Gorr, Thor terlebih dahulu menemui anak-anak dan meyakinkan mereka untuk menjadi seseorang yang pemberani. Setelah itu, semua anak-anak mengambil benda-benda sebagai senjata mereka, kemudian Thor membagikan kekuatannya pada mereka semua. Setelah mendapatkan kekuatan, semua anak-anak dan Thor langsung menyerang semua monster bayangan yang ada di sana. Berkat kekuatan Thor, semua anak-anak menjadi sangat kuat, sehingga mereka bisa mengalahkan para monster bayangan dengan sangat mudah. Selagi anak-anak berhadapan dengan monster bayangan, Thor kini harus melawan Gorr seorang diri. Tanpa bantuan Stormbreaker-nya, Thor menjadi sangat lemah di hadapan Gorr, bahkan Thor hampir terbunuh dengan pedang Natural Sword. Di tengah situasi itu, Jin tiba-tiba datang ke tempat tersebut. Jin kembali mengambil Mjolnir dan menggunakan kekuatannya untuk membantu Thor. Kemudian Thor memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil kembali Stormbreaker-nya. Setelah mengambil Stormbreaker, Thor langsung menyerahkannya pada Excel untuk membawa semua anak kembali ke New Asgard. Setelah memastikan semua anak-anak kembali dengan selamat, Thor langsung melanjutkan pertarungannya melawan Gorr, yang kemudian Thor berhasil mengunci pedang Natural Sword, sehingga Jin mengambil kesempatan itu untuk menghancurkan pedang Natural Sword menggunakan Mjolnir. Saat pedang Natural Sword akan bersatu kembali, Jin langsung mengurung serpihannya ke dalam Mjolnir untuk kemudian dihancurkan. Karena Thor sibuk memperhatikan Jin, ia tidak sadar kalau Gorr kini sudah berhasil masuk ke dalam Eternity. Kemudian Thor mencoba menyadarkan Gorr agar ia kembali ke jalan yang benar. Awalnya Gorr tidak peduli dengan apapun yang diucapkan oleh Thor, namun saat ia melihat Thor memeluk tubuh Jin, Gorr tiba-tiba teringat pada putrinya Love. Sehingga Gorr langsung memutuskan untuk meminta agar putrinya Love dihidupkan kembali. Tidak lama kemudian, Love akhirnya muncul di hadapan Gorr dan membuatnya menangis bahagia. Sayangnya setelah putrinya berhasil dihidupkan, kini kondisi Gorr menjadi sekarat akibat dari kekuatan pedang Natural Sword. Begitu juga dengan Jin yang juga dalam keadaan sekarat karena Mjolnir. Setelah itu, Jin akhirnya meninggal dunia, dan di detik-detik kematiannya, Gorr meminta Thor untuk merawat putrinya. Setelah semua kejadian itu, anak-anak di New Asgard akhirnya diajarkan ilmu bela diri. Sementara Thor akhirnya menjadi ayah angkat Love. Tak disangka, Love ternyata juga memiliki kekuatan yang diturunkan dari para dewa. Karena hal itu, Thor memutuskan untuk mengembangkan kekuatan Love. Mereka bersama-sama menghadapi para alien dan mendapatkan julukan Thor Love and Thunder. Dan film pun akhirnya selesai. Di mid-credit scene, kita diperlihatkan Dewa Zeus yang ternyata masih hidup. Dia terlihat sedang berbicara dengan Hercules tentang manusia yang sekarang lebih memilih superhero daripada para dewa. Dia pun bertekad akan mengubah semua itu. Itu tadi keseluruhan alur cerita dari film yang berjudul Thor, Love and Thunder. Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita film kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video alur cerita film berikutnya. Serta jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Draw Magic. Bye.